Hari ini kami paslon nomor 3 Padi menyerahkan Rekom Partai Aceh kembali kepada Partai Aceh di Aceh Tenggara. Insya Allah ini merupakan bukti kami keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Karena kami mengira dalam hal pemilihan Pilkada Aceh Tenggara harus memilih pemimpin yang selaras antara perkataan dan perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membacakan ataupun melihat satu berita, yaitu berita yang menggemparkan dalam suasana politik di Aceh Tenggara, yaitu kandidat Padi nomor urut 3 mengembalikan SK dukungan dari Partai Aceh. Apa alasan mereka mengembalikannya, dan kemudian seperti apa tanggapan dari Partai Aceh sendiri? Mari kita saksikan video berikut ini. Nah, ini adalah video dari rombongan Padi, Dr. Pandisikel dan Khairul Abdi menuju ke kantor Partai Aceh untuk mengembalikan SK dukungan mereka. Ya, seperti inilah videonya. Kita hari ini mengembalikan SK Partai PA. Tim Padi akan mengembalikan SK Partai PA yang tidak bermanfaat untuk kami. Nah, ini sudah sampai, sepertinya sudah sampai. Dan rombongan dari kandidat Padi sudah menuju ke kantor tersebut, ya, sudah turun dari mobil. Dan inilah suasananya, kita saksikan ya bersama-sama. Bawa bendera itu kemari. Bendera masukkan. Oke, hari ini kita akan mengembalikan SKPA Dr. Pandisikel dan Khairul Abdi mengembalikan. Ya, di sini kita lihat juga ini benderanya pun sudah dibawa, ya. Bendera dari Partai Aceh dikembalikan juga oleh pasangan kandidat nomor urut 3 Padi, Pandisikel dan Khairul Abdi. Ya, terlihat juga di sini dari pihak Partai Aceh menyambut dengan suasana ya seperti yang sudah kita lihat tadi, ya. Ini sepertinya dibuat tim Padi hari ini mengembalikan Partai PA. Oh, ditunjukkan ke media langsung karena wartawan juga banyak hadir, ya, sepertinya ini. Ya, ini akan dikembalikan langsung. Kita dengarkan bersama apa alasannya, ya, untuk dikembalikan. 100% kalah dia sang mualim. Oke, Ketua, serahkan.
Yang lain, hari ini kami paslon nomor 3 Padi menyerahkan Rekom Partai Aceh kembali kepada Partai Aceh di Aceh Tenggara. Insya Allah ini merupakan bukti kami keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Karena kami mengira dalam hal pemilihan Pilkada Aceh Tenggara harus memilih pemimpin yang selaras antara perkataan dan perbuatannya. Karena kita ini merupakan Islam di Mekah, insya Allah kita menegakkan syariat Islam dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan agama Islam. Pak, ini alasannya apa, Pak? Tunggu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua Harian DPW Partai Aceh menerima pengembalian mandat yang disampaikan kepada pasangan nomor urut 3 Adinda Dr. Pandi Sikel dan Darul Abdi, dan ini akan saya teruskan ke DPP Partai Aceh pusat. Demikian dan ini saya terima. Penyerahan bendera silakan. Ya, juga nampak juga langsung dikembalikan benderanya teman-teman ya. Ini nampak bendera dikembalikan juga oleh pasangan kandidat Padi nomor urut 3 ke Partai Aceh langsung ya. Langsung aja maunya tadi. Oke, udah bisa wawancara ya. Oke, baru wawancara. Aturan sekalian tadi Pak, aturan. Oke, sekalian. Ini kan Layani aja. Kita kembalikan. Oke dulu, baru tanya nanti. Ini aja dulu. Alasannya apa kayak gitu? Di Bambol Pak. Lain kan. Oke, lanjut Mas. Kira-kira alasan dari Pak Pandi Sikel selaku calon paslon nomor 1 kan kemarin itu didukung oleh nomor 3 kan kemarin itu didukung oleh Partai Aceh. Alasannya pengembalian rekom ini apa? Karena hari ini kita lihat banyak berita simpang siur dan ambigu di masyarakat. Untuk menetapkan hati di masyarakat, sekiranya hari ini bahwa harusnya Partai Aceh yang dulu dengan rekomnya dari Mualim memberikan kepada kami melihat baru-baru ini ada video beredar bahwasanya Ketua Partai Aceh Tenggara bernama Haji Hasan Ramud memberikan deklarasi bahwa beliau ke paslon nomor 2 rasa. Kira-kira Pak mewakili Partai Aceh Pak, ini kan rekom sudah kita serahkan kepada paslon nomor 3. Ternyata ini dikembalikan kepada partai. Apa penyebabnya? Terima kasih. Yang jelas politik itu adalah dinamis. Dan inilah sebuah konsekuensi yang harus kami terima. Dan langkah politik yang diambil adalah sebuah beban tugas yang diberikan kepada DPW untuk memenangkan Mualim di Aceh Tenggara. Nah, itu yang jelas. Intinya DPW diberi amanat berikut dengan partai koalisinya untuk memenangkan Mualim sebagai gubernur Aceh 2025-2030 di Aceh Tenggara. Jadi berangkat dari konsekuensi itulah apapun akan kami lakukan untuk memenangkan Mualim. Demikian. Terus apa benar tudingan terhadap dukungan terhadap paslon nomor 2 untuk Bupati Aceh Tenggara? Secara dukungan, kalau secara kepartaian itu jelas partai mendukung saudara nomor 3 yaitu Adinda Dr. Pandi Sikel. Tapi kalau langkah politik secara pribadi itu urusan beliau. Nah, yang jelas sampai hari ini dan sampai dikembalikannya Partai Aceh tetap berkomitmen secara de facto ya, secara de facto dan de jure melakukan dukungan ke Dr. Pandi Sikel. Satu lagi, tapi di kantor daftar ya, paslon 3 ini didukung oleh Partai Aceh. Kenapa? Kebetulan rekomendasi awal Partai Aceh itu kan ke pasangan sah. Itu yang jelas yang pertama, dan itu diserahkan Mualim langsung ke pasangan nomor urut 1. Mualim diserahkan langsung dan terima oleh calon bupati dari pasangan sah. Karena kontestasi politik yang meruncing di tingkat pusat, terakhir dukungan terhadap pasangan sah dicabut dan dialihkan ke Dr. Pandi Sikel, dan itu berada di injury time ketika Adinda Pandi Sikel mau mendaftar ya, dan sehingga berkasnya nggak sempat masuk ke KIP, sehingga KIP itu nggak terdaftar. Partai Aceh nggak terdaftar sebagai pengusung untuk Adinda pasangan nomor 3.
Itu Bang, apa ada arahan dari ketua partai PA dari provinsi Bang untuk ketua PA di Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengarahkan masa untuk paslon nomor 2 Bang? Secara apa namanya itu enggak ada. Yang ada hanya menangkan mu'alim di Aceh Tenggara. Itu cuma amanah semacam. Jadi video seperti yang beredar saat ini di media sosial itu nggak benar. Saya sampai hari ini belum lihat videonya. Nah, video apa jadi saya belum tahu. Berarti dalam arti kata antara DPP Pusat dengan Aceh Tenggara tidak selaras dalam mendukung paslon nomor 1. Bukan tidak selaras. Mungkin barangkali ini di hadapan Adinda Pandi Sikal kami sampaikan bahwasanya dalam penyusunan struktur kepengurusan itu kami terlibat, termasuk Adinda Umar terlibat dalam kepengurusan pemenangan dari Adinda Pandi Sikal, dan bahkan kantor DPW Partai Aceh ini pun kami serahkan sepenuhnya ke saudara Pandi Sikal untuk bekerja di sini menggunakan penuh. Tadi mengatakan bahwa dari DPP dengan kita di sini berbeda. Kita di sini mengusung Pak Pandi Sikal, tapi dari arahan dari DPP berbeda dengan apa yang disampaikan. Ini tadi ada pertanyaan kenapa Partai Aceh tidak terdaftar sebagai partai pengusung di KIP. Tidak kami jelaskan. Nah, kenapa seperti itu? Ya itulah kronologi ceritanya, sehingga keterdaftaran Partai Aceh sebagai partai pengusung untuk paslon nomor 3 itu nggak sempat masuk dalam berkas. Dalam arti kata Partai Aceh setengah hati mendukung paslon nomor 3. Tidak pasti itu. Setidaknya secara kepartaian ini adalah de factonya bahwasanya Partai Aceh itu mendukung. Secara administrasi kenapa nggak bisa masuk? Itu bukan tataran kami untuk menjawab, tapi yang jelas rekomendasi sudah kami sampaikan kepada Adinda. Tanggapan abang itu? Tanggapan dari paslon 3 gimana tuh? Kenapa bisa Partai Aceh nggak masuk untuk pendukung pengusung di situ ya? Jadi memang karena mendukung itu harus ada klik apa di sana, mungkin keterlambatan klik. Tapi yang kami lihat hari ini bahwasanya Partai Aceh terbelah, kemana bukan hanya kepada bupati, mungkin juga banyak kepada gubernur. Makanya saya harap di bawah kepemimpinan Bapak Yahdi Hasan Ramud, harusnya waktu itu kita berjanji mampu mengumpulkan seluruh organisasi di bawah Partai Aceh untuk mendukung paslon nomor 3. Tapi kita lihat hari. Nah, seperti itulah video pengembalian SK dukungan dari Partai Aceh kepada kandidat padi nomor urut 3. Dan tadi sudah disampaikan pengembalian itu karena harus, kata beliau, sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian baru-baru ini beliau menyampaikan juga, Dr. Pandi Sikal, bahwa ketua Partai Aceh melakukan deklarasi dukungan kepada kandidat nomor urut 2 yaitu Rasa. Memang Partai Aceh ini pertama dulu memberikan dukungan itu adalah ke kandidat sah nomor urut 1, namun menjelang pendaftaran waktu itu langsung juga ternyata dicabut dan kemudian diberikan dukungan kepada kandidat padi nomor urut 3. Namun sekarang juga ternyata dikembalikan dengan alasan yang seperti disampaikan oleh Dr. Pandi Sikal tadi, bahwa beredar video bahwa ketua Partai Aceh yaitu Yahdi Hasan Ramud melakukan deklarasi dukungan kepada kandidat nomor urut 2 yaitu Rasa, makanya dikembalikan. Nah, dijawab juga oleh pihak yang menyambut tadi yaitu Partai Aceh bahwa secara partai mereka mendukung kandidat padi nomor urut 3, tetapi secara pribadi ketua itu mungkin urusan pribadinya atau itu urusannya. Jadi kita tidak tahu ya sebenarnya seperti apa sebenarnya aturan
daripada masalah deklarasi ataupun dukungan dari partai itu. Apakah ketika sudah memberikan dukungan secara partai kepada pihak kandidat, lalu secara pribadi boleh masing-masing memberikan dukungan kepada yang lain? Itu kita tidak tahu ya. Jadi tapi yang jelas itu tadilah sudah kita dapatkan informasinya, dan mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita tidak lama lagi ya menentukan pilihan kita tanggal 27 November 2024. Mudah-mudahan silahkan menjadi pemilih yang cerdas, yang memilih untuk Aceh Tenggara yang tentunya kita harapkan kebaikan kita bersama. Terima kasih. Jumpa lagi kita di video berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.